Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Putra. Pada pagi hari ini di jam 9.04, di sini saya ingin mempresentasikan tentang ringkasan rangkuman digital marketing atau bisnis online. Yang mana inilah yang tempat kita beriklan di Facebook Ads. Adapun yang harus kita ketahui untuk menjalankan bisnis online atau digital marketing itu secara online. Jadi itu terbagi menjadi 3 bab. Jadi di saat ini saya ingin menjelaskan bab pertama, yaitu menentukan siapa yang ingin Anda jangkau. Nah, di siapakan yang ingin Anda jangkau ini adalah ada landasan teori. Berarti di bab pertama ini terbagi menjadi 2 bagian lagi. Adapun bagian pertama tersebut adalah pahami pemirsa dan membuat target pemirsa untuk bisnis kita. Nah, langsung kita memasuki bab pertama. Di bagian pertama, memutuskan yang ingin Anda jangkau. Ini maksud inilah memutuskan ingin Anda jangkau itu apa yang ingin kita jangkau. Nah, pelajaran ini mempersiapkan kita untuk apa? Untuk yang pertama, untuk menentukan pemirsa yang ingin Anda jangkau. Memahami penting menentukan pemirsa target untuk bisnis Anda. Nah, menentukan pemirsa yang ingin Anda jangkau. Dimaksud inilah untuk menentukan pemirsa mana saja yang ingin kita jangkau tersebut. Yang kedua itu memahami pentingnya untuk pemirsa targetan kita tersebut. Nah, seperti contohnya seperti Taman Rezeki. Taman Rezeki adalah sebuah toko serba ada untuk desain dan perawatan kebun. Toko ini memiliki kebun bibit yang menawarkan pengiriman lokal serta situs web yang menjual tanaman dan perlengkapan berkebun tersebut. Mengapa menentukan pemirsa target? Mengapa kita harus menentukan pemirsa target tersebut? Karena merupakan hal yang penting bagi Taman Rezeki untuk menjangkau orang kemungkinan besar akan menjadi pelanggan. Jadi kita itu menentukan target kita, kemungkinan besar mereka itulah menjadi pelanggan kita tersebut. Selanjutnya kita lanjut lagi, yaitu karakteristik ini termasuk dalam 3 kategori yang luas. Berarti karakteristik ini menjadi 3 kategori. Adapun kategori pertama itulah demografi. Apa yang dimaksud dengan demografi? Demografi adalah orang di pemirsa Anda dapat memiliki usia, jenis kelamin, pendapatan rumah tangga, pekerjaan, tingkat pendidikan atau lokasi yang sama. Yang dimaksud sinilah pemirsa yang dapat memiliki usia, jenis kelamin, pendapatan rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, dan lokasi yang sama. Itu yang dimaksud dengan demografi. Adapun yang kedua adalah kategori yang kedua, minat. Apa yang dimaksud dengan minat? Minat adalah mereka mungkin memiliki minat yang sama pada produk, topik, atau aktivitas tertentu. Itu yang dimaksud dengan minat. Kategori kedua. Kategori ketiga yaitu perilaku. Apa yang dimaksud dengan perilaku? Perilaku adalah mereka mungkin membaca publikasi yang sama, mengunjungi destinasi online yang sama, memiliki hobi tertentu, atau memainkan olahraga yang sama. Berarti yang dimaksud dengan perilaku inilah cenderung dengan kesamaan, seperti kegiatan, olahraga, hobi yang sama. Itu yang dimaksud dengan perilaku. Baik, saya lanjutkan lagi. Bentuk-bentuk dari pemirsa.
Yang dimaksud di sini adalah bentuk-bentuk lain dari pemirsa adalah bahwa terbagi bentuk-bentuk lain dari pemirsa. Bentuk-bentuk lain dari pemirsa ini terbagi menjadi dua bagian. Adapun bagian pertama itulah pemirsa target utama. Apa yang dimaksud dengan pemirsa target utama? Pemirsa target utama adalah orang-orang di pemirsa target utama Anda biasanya akan mendapatkan sebagian besar perhatian Anda karena Anda berharap mereka menjadi kelompok pelanggan yang paling bernilai. Dimaksud di sini adalah orang-orang pemirsa atau target utama kita biasanya akan mendapatkan sebagian besar perhatian dari kita tersebut karena kita berharap mereka itu menjadi pelanggan yang paling bernilai bagi kita ketika mereka membeli produk kita tersebut. Itu yang dimaksud dengan pemirsa target utama. Adapun pemirsa target sekunder. Apa yang dimaksud dengan pemirsa target sekunder? Yang dimaksud dengan pemirsa target sekunder adalah pemirsa target sekunder kelompok orang lain yang memiliki karakteristik yang sama, yang mungkin tertarik pada produk atau layanan Anda, tetapi kemungkinan tidak menjadi pelanggan yang paling bernilai. Ibaratnya gini, mereka itu tertarik dengan produk-produk kita atau dengan layanan kita dengan sangat baik, tapi tidak menutup kemungkinan mereka itu menjadi pelanggan yang paling bernilai bagi kita. Itulah yang dimaksud dengan pemirsa target sekunder. Berikutnya adalah menentukan pemirsa target taman rezeki menggunakan definisi jenis pemirsa yang berbeda. Berarti di sini kita tuh harus menggunakan definisi jenis pemirsa yang berbeda. Tidak harus sama atau tidak sama. Adapun yang pertama, definisi jenis pemirsa pertama itulah target pemirsa utama. Apa yang dimaksud dengan target pemirsa utama? Orang-orang yang tertarik untuk menanam dan memelihara kebunnya. Itu contoh di taman rezeki tersebut. Berarti orang-orang yang tertarik untuk menanam dan memelihara kebun tersebut. Nah, berarti pemirsa utama itulah orang-orang yang tertarik. Mereka itu untuk menanam dan memelihara kebun yang ada di taman rezeki tersebut. Adapun definisi yang kedua adalah target pemirsa sekunder 1. Yang dimaksud itu adalah orang-orang yang mungkin tertarik dengan desain dan jasa perawatan. Nah, yang dimaksud di sini adalah mereka itu tertarik dengan desain yang ada di dalam taman rezeki tersebut atau jasa perawatan sebagaimana mereka merawat taman tersebut, kebun tersebut menjadi indah dan baik gitu. Seperti desain yang sangat rapi, menata mereka sangat bagus. Itu yang dimaksud dengan target pemirsa sekunder 1. Adapun target pemirsa sekunder 2, orang-orang yang ingin menghias apartemen mereka dengan tanaman hias. Nah, yang dimaksud di sini adalah mereka itu menghias apartemen mereka atau rumah mereka dengan tanaman yang hias. Nah, berarti itu yang dimaksud dengan definisi jenis pemirsa yang berbeda. Dan poin utama yang di bagian satu ini yang saya simpulkan adalah poin utamanya pemirsa target akan membantu Anda memfokuskan upaya marketing orang yang kemungkinan besar akan tertarik pada bisnis Anda. Tentukan pemirsa target utama dan sekunder Anda dan gunakan untuk membantu menyusun upaya marketing Anda. Nah, yang dimaksud di sini adalah membantu atau memfokus upaya marketing kita kemungkinan akan tertarik pada bisnis Anda. Nah, kita harus menentukan target utama kita tuh untuk membantu menyusun upaya marketing kita. Nah, target itu bisa membantukan upaya marketing kita. Itulah yang bisa kita ambil dari poin utama bagian yang pertama. Adapun yang memasuki bagian kedua tetap di bab 1 masih yaitu membuat template pemirsa target. Pemirsa target bisa membantu Anda memfokuskan upaya marketing pada orang yang kemungkinan besar akan tertarik
dengan produk yang ditawarkan bisnis Anda. Berikut ini adalah template yang bisa digunakan untuk membuat pemirsa target untuk bisnis Anda. Nah, adapun inilah template yang bisa digunakan untuk membuat target pemirsa. Nah, untuk bisnis kita itu membuat target bisnis kita. Yang pertama itulah kebutuhan. Apa yang maksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah pemirsa target Anda berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan rumah tangga, pendidikan atau pekerjaan, dan lokasi. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan. Adapun yang kedua adalah demografi. Demografi tersebut adalah jelaskan hal yang biasanya diminati calon pelanggan Anda. Di demografi ini kita harus menjelaskan apa yang biasanya diminati untuk calon pelanggan kita. Nah, yang ketiga minat. Mohon maaf, saya salah menjelaskan di kebutuhan demografi dan minat. Saya ulang kembali, di kebutuhan inilah yang maksud kebutuhan itulah kita menjelaskan kebutuhan pemirsa target kita tersebut. Nah, apa yang dibutuhkan inilah dimaksud dengan kebutuhan. Adapun demografi adalah jelaskan pemirsa target Anda berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, rumah tangga, pendidikan, atau pekerjaan, dan lokasi. Itu dimaksud dengan demografi. Adapun minatlah jelaskan hal yang biasa diminati calon pelanggan kita tersebut. Perilakulah jelaskan perilaku umum di kalangan pemirsa target Anda. Itu dimaksud dengan perilaku. Adapun nama dan gambar. Apa yang maksud dengan nama dan gambar? Nama dan gambar adalah beri nama dan tambahkan gambar. Jika ingin untuk pemirsa target Anda, marketer sering melakukan ini untuk meningkatkan tentang pelanggan targetnya. Itu yang maksud dengan nama dan gambar. Ini adalah dari kelima tersebut adalah template yang digunakan untuk membuat pemirsa target. Kita lanjutkan tip menentukan target pemirsa. Di sini kita menentukan tip target pemirsa. Tipnya adalah yaitu mulailah dengan pelanggan Anda saat ini. Kita mulai dengan pelanggan kita saat ini. Khususnya mereka yang membeli produk atau layanan yang paling difokuskan upaya marketing Anda. Kita khususkan tuh bagi mereka yang membeli produk. Nah, yang membeli produk kita tersebut itu yang kita khususkan terlebih dahulu, yang kita paling fokuskan pada mereka. Terus pikirkan tentang kesamaan karakteristik yang mereka miliki dan lakukan kerja bersama tim Anda untuk menggambarkannya. Berarti kita ini bekerja sama dengan karakteristik yang mereka miliki, berarti bersama mereka. Pantau persaingan Anda. Kita pantau terus persaingan kita tersebut. Pahami bagaimana mereka berkomunikasi dan kelompok orang yang mencoba mereka jangkau. Anda juga bisa memeriksa akun media sosial atau merek penting lain dalam industri Anda. Bicarakan dengan teman-teman atau orang lain menurut Anda mungkin tertarik kepada produk dan layanan Anda tersebut. Berarti kita itu harus berkomunikasi atau berbicara tentang produk yang mereka tertarik, yaitu produk kita. Mereka tertarik dengan produk kita atau dengan nilai kita yang sangat bagus tersebut. Di bagian kedua tersebut ada poin utama. Poin utamanya adalah memiliki pemirsa target akan membantu Anda memfokuskan upaya marketing pada orang-orang kemungkinan besar akan tertarik pada produk Anda. Mendeskripsikan pemirsa target Anda dalam template sederhana, memerinci kebutuhan, demografi, minat, dan perilaku mereka untuk template pemirsa target untuk mengidentifikasi pemirsa target untuk bisnis Anda. Nah, di sini berartilah poin utama itu sebagaimana yang saya jelaskan yang tadi. Ini membuat template target pemirsa.
Inilah yang masuk dengan poin utama di bagian kedua tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya ringkas rangkuman tentang digital marketing berbisnis online. Jika ada yang salah dengan ucapan saya atau kata-kata saya mungkin kurang nyaman, saya mohon maaf. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.